Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas bab 7, yaitu gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Bagian yang pertama dalam bab ini adalah tanda dan sarana keselamatan dalam hidup manusia. Dalam berkomunikasi, manusia menggunakan tanda dan sarana untuk menyampaikan informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda artinya yang menyatakan sesuatu, pengenal, lambang atau petunjuk. Tanda dapat berupa gambar atau gerakan tertentu. Nah, sedangkan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu. Baik, sekarang kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kita mungkin tidak asing dengan gambar-gambar tersebut. Kita sering menjumpainya di sekitar kita. Sebagian besar tanda tersebut dimaksudkan untuk keselamatan agar orang yang melihatnya berhati-hati. Pada gambar tersebut ada tanda stop, tanda berjalan, dilarang belok kiri, dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda yang sering kita jumpai di jalan raya. Nah, tanda tidak hanya berupa gambar, tapi juga dapat berupa tindakan. Misalnya, memeluk merupakan tanda kasih sayang. Atau bila kita bersalaman dan mencium tangan orang yang lebih dewasa dari kita, itu tandanya adalah penghormatan. Selain tanda, kita juga sering menjumpai sarana keselamatan yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah rumah sakit sebagai tanda dan sarana untuk orang sakit agar mendapat keselamatan berupa kesembuhan. Sekolah juga dapat menjadi tanda dan sarana untuk melayani para siswa mendapatkan keselamatan berupa bekal ilmu pengetahuan. Serta masih banyak lagi sarana-sarana keselamatan yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Berbagai tanda dan sarana tersebut dimaksudkan agar semua orang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Berkaitan dengan keselamatan, ada berbagai pemahaman tentang keselamatan dalam masyarakat. Ada yang mengartikan keselamatan sebagai terhindar dari bahaya, terhindar dari penyakit, terhindar dari bahaya maut, dan sebagainya. Terutama di masa pandemi ini mungkin terhindar dari virus corona. Bahkan tak jarang juga masyarakat memahami sumber keselamatan justru berasal dari harta benda yang berlimpah, ilmu-ilmu gaib, bahkan teknologi modern. Nah, namun sebagai orang beriman, kita memahami bahwa keselamatan tidak hanya di dunia ini, tetapi juga kelak dalam kehidupan kekal, yaitu di surga. Kita meyakini bahwa sumber keselamatan adalah berasal dari Allah sendiri. Dalam kitab suci kita juga dapat menemukan berbagai macam pemahaman tentang keselamatan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan pertolongan, yaitu pada Injil Markus bab 14 ayat 26 sampai 32. Perikop tersebut menceritakan tentang kisah Yesus yang berjalan di atas air, kemudian Petrus datang menghampirinya, lalu karena takut dia tenggelam. Akhirnya Yesus menyelamatkan Petrus dengan menarik tangannya. Nah, itu adalah mendapat pertolongan dari Tuhan. Ada juga makna keselamatan, yaitu terbebas dari roh jahat. Contohnya dalam Injil Lukas bab 8
ayat 27 sampai 26. Ada juga keselamatan dimaknai dengan mendapatkan kesembuhan, seperti dalam Matius bab 9 ayat 20 sampai 22. Demikian juga keselamatan dimaknai bebas dari kematian, seperti yang tertulis dalam Yakobus bab 5 ayat 20. Dan masih banyak lagi pemahaman keselamatan yang datang dari Allah yang diimani oleh tokoh-tokoh dalam kitab suci tersebut. Lalu bagaimana kita memahami keselamatan? Lalu bagaimana kalian memahami keselamatan? Berikut adalah pertanyaan sebagai panduan untuk refleksi kalian. Keselamatan seperti apa yang selama ini aku pahami? Lalu tindakan apa saja yang aku lakukan untuk mendapatkan keselamatan tersebut? Apakah aku selama ini pernah mengalami? Apakah aku pernah mengalami mendapatkan keselamatan dari Tuhan? Lalu apa tindakanku ketika aku mengalami keselamatan dari Tuhan? Nah, semoga panduan pertanyaan tersebut dapat membantu kalian dalam merefleksikan keselamatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan memberkati.